Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakulti Agustin Tias dengan NIM 2103. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, bab 5, dan penutup. Baik, Mungkin lanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agamal Islam dengan NIM akhir 2079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu dasar teori pemrograman, dan bab 3 rancangan aplikasi, dan juga bab 4 implementasi. Baik, dilanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dio Anggara Daksana Prawigo dengan NIM akhir 2109. Di sini saya menjelaskan tentang flowchart dan demo aplikasi kami. kami membuat program Cofinex. Kenapa tema ini? Sebagai mahasiswa Jember, kami aware bahwa banyak koperasi petani kopi Jember di daerah kita, terutama di lereng Ijen dan Argopuro, masih menggunakan pencatatan manual dengan buku dan Excel. Saat ini, apalagi saat musim panen, puluhan petani datang membawa hasil panen. Petugas mencatat manual seperti nama, berat, kualitas, dan harga. Risiko kesalahan itu kan pasti tinggi ya. Data bisa hilang dan tidak ada transparansi untuk petani. Ini masalah nyata di daerah kita. Sebagai mahasiswa yang belajar tentang pemrograman, kami ingin mengaplikasikan ilmu algoritma dan pemrograman untuk membantu menyelesaikan masalah real di masyarakat kita. Maka kami membuat Cofinet. Tujuan kami yang pertama meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi pembelian biji kopi dari petani ke koperasi dengan sistem basis data terintegritas sehingga mengurangi risiko kesalahan input manual. Yang kedua, membantu petugas koperasi dalam menentukan mutu biji kopi secara otomatis berdasarkan parameter kadar air dan tingkat fermentasi menggunakan algoritma pemrograman sederhana. Menyediakan laporan pembelian dan stok biji kopi secara digital dan struktur sehingga memudahkan pengelolaan koperasi dalam melakukan evaluasi hasil panen dan pengelolaan gudang. Yang keempat, memberikan transparansi informasi kepada petani dengan menampilkan riwayat hasil panen, mutu yang diperoleh, serta total pendapatan dari transaksi yang sudah dilakukan. Yang kelima, mendukung penerapan digitalisasi pada sektor agroindustri lokal, khususnya di bidang pengelolaan hasil panen kopi, agar proses bisnis koperasi menjadi lebih modern dan data-data tersebut bisa lebih rapi. Selanjutnya, batasan masalah di aplikasi kami. Yang pertama, aplikasi hanya digunakan untuk membantu proses pencatatan transaksi pembelian biji kopi antara petani dan koperasi, bukan untuk penjualan ke pihak luar atau ekspor. Yang kedua, aplikasi berfokus pada pengelolaan data transaksi, data petani, dan stok biji kopi dalam satu koperasi. Yang ketiga, sistem tidak mencakup proses pengelolaan biji kopi menjadi produk lain, melainkan hanya sampai tahap pencatatan pembelian dan penilaian mutu. Yang keempat, penggunaan aplikasi dibatasi pada dua peran utama, yaitu petugas koperasi dan petani. Yang kelima, aplikasi dijalankan pada lingkungan local host, yang dengan upgrade SQL dan antarmuka command line interface. Baik, untuk bab 2 Selanjutnya akan akan dilanjut dengan saya. dilanjut oleh rekan saya, yaitu Nagamal. Baik, untuk bab 2 akan dilanjut dengan saya. Saya di sini untuk bab 2 ini tentang dasar teori pemrograman. Nah, untuk yang pertama yaitu ada konsep dasar bahasa pemrograman. Nah, untuk yang kedua ini konsep pemrograman yang diterapkan. Nah, untuk yang dua yaitu perulangan atau looping. Yang ketiga yaitu perjalanan memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan kondisional. Nah, untuk yang keempat yaitu fungsi atau prosedur. Baik, lanjut ke bab 3. Yang pertama yaitu aplikasi memiliki fitur manajemen wilayah yang terdiri dari tiga, yaitu kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, untuk yang kedua, aplikasi ini memiliki fitur registrasi dan manajemen pengguna, lengkap dengan peran admin dan petani. Terus yang ketiga, aplikasi memiliki fitur manajemen produk, termasuk harga, status aktif, dan relasi dengan grade produk. Terus yang keempat, aplikasi memiliki fitur pengelolaan grade produk, seperti stok produk, dan grade-nya. Yang kelima, aplikasi memiliki fitur pencatatan transaksi penjualan, termasuk metode pembayaran, tanggal transaksi, terus status transaksi, total harga, dan juga data pangan. Yang keenam, aplikasi memiliki fitur info detail transaksi, seperti kadar berat, kadar air, sama subtotal dari produk yang kita miliki. Terus aplikasi memiliki fitur soft delete pada beberapa entitas tanpa benar-benar menghapus data. Yang selanjutnya itu aplikasi mampu melakukan relasi data antar pengguna ke desa, terus desa kecamatan ke kabupaten. Nah, untuk poin 1 dan 4-nya, rancangan input dan output. Nah, ini untuk A, input admin. Nah, di admin ini inputnya ada apa aja sih? Itu kan pasti itu ada masukan ID petani untuk melihat, mengedit, dan menghapus data. Terus menginputkan data baru seperti username petani, terus nama lengkap, nomor telepon, email, halaman password. Nah, untuk yang kedua itu ada input untuk grading kopi. Nah, untuk yang ketiga itu ada input stok kopi. Nah, untuk yang keempat ada input transaksi. Nah, untuk kelima itu ada input aktivasi dan penghapusan petani. Nah, untuk output adminnya itu yang pertama output dari data petani. Terus output data stok kopi itu menampilkan tabel stok kopi berisi jenis kopi, grade, total stok per kilo, terus total keseluruhan stok di gudang. Ketiga itu output grading kopi. Ini menampilkan hasil grade-nya itu A, B, atau C. Nah, untuk yang empat itu ada output transaksi petani, itu menampilkan daftar transaksi. Untuk yang kelima itu output kelola akun petani yang tadi itu. Nah, di sini kan tadi barusan ini sudah admin. Nah, kita sekarang bahas yang petani. Jadi input di petani itu yang pertama ada registrasi tentunya. Nah, untuk yang login ini, petani itu melakukan login dengan pastinya username sama password yang itu paling penting. Nah, ini terus di sini ada input pada menu petani. Petani itu dapat memilih, melihat profil, melihat transaksi, sama logout. Dan itu output petaninya itu output profil pengguna. Ini menampilkan nama lengkap, username, ya yang dimasukin dari register tadi itu. Nah, ini untuk output daftar transaksinya. Di sini petani dapat melihat tabel transaksi berisi ID transaksi, tanggal, metode pembayaran, satu transaksi, keterangan, sama subtotal dan rupiah. Nah, yang ketiga, output notifikasi sistem seperti login berhasil, data profil tidak ditemukan, sama Anda belum memiliki transaksi. Itu kalau misalnya belum melakukan transaksi apapun nanti munculnya itu. Nah, ini yang terakhir yaitu output menu navigasi, menampilkan menu utama seperti lihat data Anda, terus lihat transaksi saya, sama logout pastinya biar kita bisa keluar dari aplikasinya. Ini untuk 1.5-nya yaitu struktur data. Nah, di sini tuh terdapat fitur data sama tipe data. Nah, di sini untuk fitur register itu ada username, password, nama lengkap, nomor telepon, email.
Nah, di sini tuh tipe datanya itu string semua. Kenapa? Karena string itu menyimpan data teks gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ini ada login, itu ada username sama password, nggak bisa string, terus menu admin yang akan saya jelaskan di nomor 4 dan seterusnya. Nah, di sini tuh di menu admin ada lihat data petani. Nah, di sini data petani ini ada username, password, nama lengkap, nomor telepon, sama email. Nah, untuk yang kelima ini ada edit data petani. Sini ada username, password, nama lengkap, nomor telepon, sama email. Nah, untuk nomor 6 ini ada grading kualitas kopi. Nah, di sini jenis kopi, grade kopi, harga produk, berat produk, nama produk, sama jumlah produk. Nah, di sini kan untuk harga produk, berat produk, sama jumlah produk itu kan integer. Nah, kenapa kok integer? Karena di sini dari harga itu kan bentuknya angka. Nah, di situ itu kenapa kita bilangnya integer. Sini juga berat juga sama, kayak beratnya 70 kilo, konversinya pakai integer, pakai angka. Nah, di sini untuk kelola stok kopi, di sini ada nama produk, grade produk, sama total stok. Nah, untuk yang nomor 8 ini kelola data transaksi. Sini ada transaksi, tanggal transaksi, nama lengkap, metode pembayaran, subtotal, sama status transaksi. Nah, di sini ada yang aneh karena sini tuh tipe datanya tuh date. Nah, kenapa kok date? Soalnya kan dari tanggal transaksi itu makanya tipe datanya dari date. Kan date itu kalau misalnya bahasa Indonesia kan tanggal. Nah, untuk 9 harus menolak akun, di sini ada username, nama lengkap, nomor telepon, email, sama ID pengguna. Yang ke 10 yaitu logout, itu string, jadi datanya. Nah, untuk yang 3.2 ini ada rancangan langkah penggunaan aplikasi. Nah, di sini tuh kan ada alur penggunaan sistem berdasarkan relasi data dan fitur aplikasi. Untuk yang pertama, di sini ada admin login ke aplikasi menggunakan username dan password pastinya. Nah, yang kedua yaitu admin itu dapat mengelola data wilayah kayak kabupaten, kecamatan, dan desa sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, admin itu dapat membuat akun pengguna baru buat petani atau admin yang lainnya. Jadi situ tuh kayak add baru gitu buat petani ke petani lain, terus ada petani lain lagi, atau mau buat admin juga bisa. Yang nomor 4 ini ada pengguna login servernya, terus nomor kelima petani atau admin dapat melihat daftar produk yang tersedia. Nah, itu bisa melihat produk-produk yang sudah disetor. Nah, untuk yang nomor 6 sini petani dapat menambahkan data grade produk sesuai hasil panen untuk berat, kadar air, dan grade produknya itu kayak bisa disetorin kan. Nah, yang nomor 7 ini ketika jadi penjualan pengguna itu menginput data transaksi meliputi ketiga ini, metode pembayaran, status transaksi, sama tanggal transaksi. Untuk yang 8 setelah transaksi dibuat, pengguna menginput data transaksi seperti produk yang dijual, jumlah, atau totalnya. Yang nomor 9, sistem menyimpan transaksi beserta detailnya dan menghitung subtotal otomatis. Untuk yang 10, admin itu dapat melihat laporan penjualan berdasarkan tanggal, status transaksi, pengguna, sama grade dari produk itu sendiri yang disetorin. Nah, untuk yang 11, ketika data tidak lagi digunakan, admin dapat mengubah status is delete menjadi Y, menjadi soft delete. Nah, untuk yang 1.6 kan ada diagram alur atau flowchart di sini, mungkin akan dijelaskan dengan biogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program kami. Pertama kami mulai dari bentuk oval, lalu menampilkan halaman utama. Lalu register, jika iya, maka tampilkan halaman register, lalu masukkan username, password, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat desa. Lalu jika data diterima oleh sistem, maka akun berhasil dibuat, lalu kembali ke halaman utama. Lalu jika data tidak diterima oleh sistem, maka sama akan dilempar kembali ke halaman utama. Lalu jika tidak register, maka ke bagian login. Jika iya, maka ada opsi sebagai admin. Jika iya, maka menampilkan menu admin. Lalu lihat data petani, lalu iya, maka tampilkan seluruh data petani, lalu kembali ke menu admin. Lalu jika tidak melihat data petani, maka akan ke kelola data petani. Jika iya, tampilkan daftar petani yang akan dikelola, lalu nonaktifkan akun petani. Jika iya, konfirmasi. Jika batal konfirmasi, maka kembali ke tampilkan daftar petani yang akan dikelola. Tapi jika iya, maka akun petani berhasil dinonaktifkan. Lalu jika tidak nonaktifkan akun petani, maka edit data petani. Lalu jika iya, masukkan data petani yang ingin dirubah. Lalu apakah data diterima oleh sistem? Jika tidak, maka akan dilempar kembali ke tampilkan daftar petani yang akan dikelola. Jika diterima oleh sistem, maka data petani berhasil diperbarui, lalu dilempar ke menu admin tadi lagi. Lalu jika tidak, edit data petani ada opsi kembali. Jika tidak, maka kembali lagi ke tampilan daftar petani yang akan dikelola. Jika kembali iya, maka kami dilempar ke opsi pada tampilan menu admin. Lalu jika tidak pada kelola data petani, maka grading kualitas kopi. Jika iya, maka kopi robusta. Jika iya, maka masukkan kadar air sistem, lalu sistem menampilkan grade kopi, lalu masukkan berat kopi, lalu sistem secara otomatis menampilkan harganya. Lalu kembali ke menu admin. Lalu seperti barusan, pindah ke kopi arabica, lalu ke liberica, lalu kembali. Jika iya, maka kembali ke menu admin. Jika tidak, maka kembali ke kopi robusta. Lalu jika tidak grading kualitas kopi, maka kelola stok kopi. Jika ya, lihat stok kopi. Jika ya, tampilkan stok kopi yang ada di gudang. Lalu akan dilempar kembali ke menu admin. Jika tidak, maka apakah tambah stok kopi? Jika ya, kopi robusta. Jika ya, input grade dan berat kopi. Lalu akan kembali ke menu admin lagi. Seperti yang tadi, kopi arabica, kopi liberica, sama seperti pada kopi robusta. Lalu ada opsi kembali. Jika ya, maka kembali ke menu admin yang tadi. Jika tidak, maka kembali ke kopi robusta yang awal tadi. Lalu jika tidak tambah stok kopi, maka edit stok kopi. Jika ya, tampilkan semua stok kopi dengan lalu pilih stok yang akan diedit, lalu masukkan berat untuk stok tersebut. Lalu kembali, jika ya, maka kembali ke menu admin. Jika tidak, maka kembali ke edit stok kopi yang baru tadi. Lalu jika tidak edit stok kopi, maka ada opsi keluar. Jika tidak, maka akan kembali ke atas. Lalu jika iya, maka kembali ke menu admin yang tadi. Lalu jika tidak kelola stok kopi, maka ada lihat transaksi petani. Lalu jika iya, tampilkan transaksi semua petani. Lalu kembali ke menu admin. Jika tidak lihat data transaksi petani, maka kelola data transaksi petani. Jika ya, apakah tambah transaksi? Jika ya, tampilkan nama semua petani, pilih petani yang akan ditambah transaksinya, lalu masukkan data transaksi baru. Jika data diterima sistem, maka akan kembali ke menu admin. Jika ditolak, maka kembali ke menu tambah transaksi. Jika tidak tambah transaksi, maka apakah edit transaksi? Jika ya, tampilkan nama semua petani, lalu pilih petani yang akan diedit transaksinya, lalu masukkan data transaksi baru untuk update. Maka jika data diterima oleh sistem, maka kembali ke menu admin. Jika data ditolak oleh sistem, maka kembali ke edit transaksi bagian awal tadi.
Lalu jika tidak ditransaksi, maka apakah hapus transaksi? Jika iya, maka tampilkan semua transaksi petani, lalu pilih transaksi yang akan dihapus, lalu data transaksi petani berhasil dihapus. Lalu kembali ke menu admin. Jika tidak, maka ke opsi kelola data petani yang awal. Lalu jika tidak kelola data transaksi petani, maka aktifkan kembali akun petani. Jika iya, tampilkan akun petani yang nonaktif. Apakah ada akun petani yang nonaktif? Jika tidak, maka akan dilempar ke halaman pertama. Lalu jika iya, maka pilih aktif akun yang akan diaktifkan kembali. Lalu konfirmasi. Jika menekan tidak, maka akan kembali ke tampilkan akun. Jika ya, maka berhasil mengaktifkan kembali akun petani, lalu kembali ke menu halaman utama admin. Lalu jika tidak aktifkan kembali akun petani, maka hapus permanen akun petani. Jika iya, tampilkan akun petani yang nonaktif. Lalu apakah ada akun petani yang nonaktif? Jika tidak ada, maka kembali ke halaman sebelumnya. Jika iya, lalu pilih akun yang akan dihapus secara permanen, lalu konfirmasi. Jika tidak, maka kembali ke halaman sebelumnya. Lalu jika iya, maka berhasil menghapus permanen akun petani. Jika tidak hapus permanen akun petani, maka apakah logout? Jika iya, maka kembali ke halaman utama. Jika tidak, maka kembali ke menu admin. Jika tidak login sebagai admin, maka login sebagai petani. Jika iya, tampilkan menu petani. Apakah lihat data? Jika iya, maka tampilkan data diri petani sesuai dengan ID pengguna petani yang login tersebut. Jika tidak, apakah lihat transaksi? Jika iya, maka tampilkan transaksi yang sedang dilakukan oleh petani yang login tersebut. Lalu jika tidak, maka apakah logout? Jika iya, maka kembali ke halaman utama. Jika tidak, maka kembali ke tampilan menu petani. Lalu jika tidak sebagai petani, maka apakah keluar? Jika tidak, maka akan kembali ke halaman utama. Dan jika iya, selesai. Keluar akan mengakhiri program dan programnya selesai. Baik, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang implementasi. Ini masih implementasi dari aplikasi itu yang kita buat. Nah, di sini CoffeeNet atau Coffee Connect System yang telah dirancang sebelumnya. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung proses pembelian, pengelolaan stok, terus manajemen petani, sama grading kualitas kopi, serta mencatat transaksi secara terintegrasi. Nah, untuk 1.7 ini tentang lingkungan pengembangan untuk menghubungkan aplikasi dengan database digunakan library PsychoPG2 yang berfungsi sebagai database adapter PostgreSQL untuk Python. Selain itu, library datetime digunakan untuk mengelola data tanggal yang berkaitan dengan transaksi pembelian kopi. Terus library tabulet digunakan untuk menampilkan data dalam format tabel. Nah, itu tabulet itu untuk tabel-tabelnya itu agar lebih antarmuka, lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, modul OS ini dimanfaatkan untuk membersihkan tabel terminal. Terus sedangkan SJS ini digunakan untuk menghentikan program ketika terjadi error fatal atau koreksi data bisa gagal. Nah, sistem basis data yang digunakan adalah PostgreSQL. Nah, ini untuk implementasi codingannya ya. Baik, selanjutnya bab 5 hasil dan pembahasan. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan hasil implementasinya. Nah, aplikasi CoffeeNet ini memiliki 15 fitur utama. Sebenarnya itu sama sub fiturnya juga ya. Yang terbagi menjadi 2 kategori pengguna. Yang pertama itu admin sama petani. Jadi yang pertama itu ada halaman utama. Lalu ada fitur registrasi. Fitur registrasi ini memungkinkan calon pengguna, khususnya petani, untuk membuat akun baru dalam sistem CoffeeNet. Lalu untuk fitur login, merupakan gerbang autentikasi yang memastikan hanya pengguna yang terdaftar dan berhak yang dapat mengakses sistem CoffeeNet. Di sini ada fitur menu petani. Nah, untuk petani kita itu punya 3 fitur. Fitur penting, yang pertama itu fitur lihat data diri dan fitur lihat transaksi. Lalu ada logout juga. Kami menyediakan beberapa fitur untuk admin yang lebih lengkap, karena mereka kan operator utama ya. Jadi, fitur menu admin itu yang pertama ada lihat data petani, kelola data petani, grading kualitas kopi, kelola stok kopi, lihat data transaksi petani, kelola data transaksi petani, aktifkan kembali data petani, hapus permanen akun yang nonaktif, dan logout. Baik, selanjutnya adalah skenario pengujian fungsional. Di sini input dan output yang diharapkan, terus ada output aktual juga. Selanjutnya ada analisis hasil. Berdasarkan hasil pengujian, kami bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama itu, aplikasi CoffeeNet berhasil mengatasi masalah inti yang kami identifikasi di awal, menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital yang mengurangi human error. Dengan validasi otomatis, algoritma grading yang objektif, dan query database yang konsisten, kesalahan pencatatan berkurang dengan drastis dibanding dengan sistem manual. Yang kedua ada fitur grading otomatis, itu terbukti efektif. Yang ketiga ada transparansi untuk petani, itu juga tercapai dengan baik. Kesimpulannya adalah aplikasi CoffeeNet siap untuk diimplementasikan dalam operasional koperasi petani kopi Jember. Selanjutnya, untuk sarannya, pertama ada integrasi hardware untuk otomatis input data. Yang kedua ada migrasi dari CLI ke GUI, yaitu Graphical User Interface. Yang ketiga ada implementasi fitur pelaporan dan analitik lanjutan. Selanjutnya yang keempat ada sistem notifikasi dan reminder otomatis. Yang kelima ada integrasi payment gateway. Yang keenam ada backup dan recovery system. Yang ketujuh ada modul manajemen wilayah yang lebih lengkap. Yang kedelapan yaitu dokumentasi dan training modul. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem yang sudah kami buat. Baik, di sini kami menggunakan import Psycho PG2 untuk menghubungkan Python dengan database kami yaitu PostgreSQL PG Admin 4. Lalu kami mengimport SYS untuk keluar dari sistem jika terjadi error atau untuk menutup aplikasi. Lalu kita import OS untuk membersihkan terminal, lalu tabulet untuk membuat tabelnya, lalu import datetime untuk memberi tanggal yang sesuai dengan hari di mana kami membuat transaksinya secara real time. Jadi tanggal sekarang. Untuk yang dev connect DB adalah untuk koneksi kepada pgadmin PostgreSQL, lalu pada dev clean ini untuk membersihkan terminalnya. Lalu kita langsung demonstrasi.
Pada halaman pertama ada 3 opsi yaitu login. Kami coba login. Username admin Tio. Lalu admin 123. Login berhasil. Di sini ada 8 opsi. Kami coba opsi pertama, lihat data petani. Maka akan menampilkan semua petani yang terdaftar pada database kami. Di sini ada 2 yang is delete-nya true, berarti akunnya sedang dinonaktifkan. Lalu ada kelola data petani, ada pilih ID petani yang akan dikelola. Misal kami memilih ID 5 yaitu petani Rahmat. Kami bisa memilih edit atau hapus. Kami bisa pilih edit, username baru, petani Rahmawati umpamanya. Lalu nama lengkap baru Rahmawati. Nomor telepon baru semisal 081234567889. Email baru, password baru, bebas, pas 123. Berhasil, maka secara otomatis berubah menjadi petani Rahmawati dengan nomor yang barusan diinputkan, dengan email yang barusan diinputkan. Lalu kami coba untuk fitur nonaktifkan. Ketiknya untuk konfirmasi penghapusan. Nah, maka user barusan Rahmawati tidak ada dalam list karena sudah dinonaktifkan. Lalu kembali ke menu admin. Ada fitur grading kualitas kopi. Di sini seperti kalkulator untuk menghitung harga. Jadi umpamanya kadar air pada biji kopi Robusta adalah 12%, maka grade kopinya adalah A. Jika beratnya adalah 10, maka harga kopinya 264.000. Lalu kami akan mencatat ini dalam fitur transaksi nanti. Lalu ada kelola stok kopi. Lihat stok kopi. Di sini menampilkan seluruh stok kopi yang ada di dalam gudang kami, dipisah menjadi 3, yaitu gradingnya ada 3 dan kopinya ada 3 jenis. Dan ada total seluruh kopi di gudang yang jumlahkan semuanya sebanyak 245 kg. Lalu ada fitur tambah stok kopi. Kami milih umpamanya Robusta untuk menambah semisal di grade A, berat 1 kilo. Konfirmasi, ya, maka berhasil. Lalu kembali. Lalu lihat stok kopi, maka akan bertambah 1. Lalu kami pindah ke edit stok kopi. Untuk kopi yang barusan kami tambahkan, kopi ID Robusta dengan grade A, berat barunya 44. Karena barusan kami menambahkan 1, berhasil, maka akan jadi 44. Lalu pada fitur lihat data transaksi petani, di sini menampilkan semua data transaksi yang dimiliki oleh petani yang terdaftar di database. Lalu pada kelola data transaksi petani ada tambah transaksi. Nah, di sini kami menambahkan transaksi baru untuk user yang masih aktif di sini, yaitu umpamanya kami memilih Dewi Wati, produknya kopi Robusta, metode pembayaran cash. Lalu status transaksinya berhasil karena cash. Keterangannya opsional, tidak ada, bebas. Produknya yang disetor sebanyak 20 kg. Kadar airnya 12 seperti yang tadi kami inputkan. Lalu subtotalnya tadi ada 264.000. Berhasil. Lalu aktifkan. Oke. Lalu ada fitur hapus data transaksi. Jadi kami memilih untuk user yang akan dihapus data transaksinya. Umpamanya barusan Dewi Wati, berhasil transaksi dihapus, maka user Dewi Wati tidak akan memiliki transaksi. Lalu ada fitur aktifkan kembali data petani. Di sini ada menampilkan 3 petani yang dinonaktifkan seperti yang kami sebutkan tadi. Kami akan mengaktifkan kembali akunnya Petani Eko untuk dia untuk mengaktifkan. Berhasil, maka Petani Eko kembali muncul pada database kami ini dan menjadi istilahnya false karena akunnya sudah aktif kembali. Lalu kami kembali ke fitur kami akan mencoba fitur registrasi. Kami masukkan user petani baru. Passwordnya 123, nama lengkap petani baru. Nomor telepon 0811111111. Email petani@mail.com karena kami berikan batas jika tidak ada mailnya harus memiliki domain. Maka petani@mail.com. Lalu kami memilih desa dalam yang sudah terdaftar. Untuk sementara kami hanya memiliki 10 desa yang terdaftar pada sistem kami. Jadi umpamanya kami memilih 1, registrasi sukses. Bisa kami cek dalam fitur admin. Maka ada petani yang barusan registrasi, petani baru dengan password 123, nama lengkap petani baru seperti yang kami inputkan barusan. Otomatis masuk ke database kami. Lalu kami coba, ini nonaktifkan petani yang barusan registrasi, petani baru. Hapus petani, nonaktifkan. Ya. Maka petani akan nonaktif. Lalu bisa kami hapus permanen dari database karena petani baru tersebut baru registrasi sehingga tidak memiliki transaksi sama sekali. Selamanya dari database akan dihapus. Yakin ya, maka tidak dapat dikembalikan dan dihapus secara permanen. Baik. Sekarang akan coba login menggunakan petani Tono. 123. Nah, di sini ada opsi lihat data Anda. Di sini lengkap, ada nama lengkap Sutono, username, password, dan nomor telepon, email, dan asal desa. Jika ingin mengubah data, silakan hubungi admin, sehingga admin bisa mengeditnya menggunakan fitur edit data petani yang seperti kami demonstrasikan tadi. Lalu lihat transaksi saya. Karena transaksinya sudah dihapus, maka Anda belum memiliki transaksi. Maka kami coba yang memiliki transaksi. Contohnya, kami coba untuk login dengan petani lain, petani Budi. 123. Login berhasil, Budi Santoso. Nah, karena petani ini memiliki transaksi, maka transaksi saya akan menampilkan transaksi yang dilakukan oleh petani tersebut.
Lalu jika ingin berhenti dari aplikasi atau program, maka pilih opsi keluar, maka akan keluar dari aplikasi atau program tersebut, mengakhiri program tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.